Assalamualaikum, welcome back to Super Review. Dan kali ini saya akan mereview sebuah stabilizer atau gimbal dari Moza. Sebelum review lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit bagi yang belum tahu apa sih itu gimbal. Jadi gimbal adalah sebuah alat buat teman-teman agar ketika kalian merekam baik itu dengan HP atau dengan kamera, maka hasil video rekaman kalian akan jauh lebih stabil. Jadi ya semacam kayak profesional gitu, meskipun harganya nggak begitu mahal, ya kan? Terus untuk gimbal ini atau stabilizer ini apa aja sih fiturnya? Yang pertama, kalian bisa lihat bahwa di sini ada tombol joystick ya. Jadi kalian bisa mengarahkan ke kiri, kanan, atas, bawah semau kalian. Dan enaknya dari joystick ini adalah ketika kalian dorongnya agak keras maka perpindahannya akan cepat. Tapi ketika kalian dorongnya pelan maka dia perpindahannya akan pelan, semacam seperti gas mobil atau motor kayak gitu. Terus sebelah kiri kalian akan mendapati sebuah tombol merah, ini on off nya. Ketika kalian tekan agak lama maka dia akan nyala. Ketika kalian tekan sebentar maka dia akan sleep, masih nyala tapi sleep. Ketika kalian tekan agak lama lagi dia akan mati. Oke, bawahnya tombol power. Di sini ada tombol USB, kelihatan kan? Dan dia sudah memakai USB Type C. Seperti kabelnya tadi, dia udah menggunakan USB Type-C. Jadi enak banget sih ini. Beberapa dari kalian saya yakin bahwa HP-nya sudah menggunakan charger Type-C. Jadi enaknya kalian nggak perlu bawa dua kabel atau dua charger, cukup satu charger aja bisa kalian buat ngecas stabilizernya ini, bisa buat kalian ngecas HP-nya. Terus bagi kalian yang tidak menggunakan HP Type-C, apakah nggak enak fitur ini? Tetap enak, soalnya kedepannya saya yakin bahwa produsen HP akan menggunakan Type-C daripada micro USB biasa. Dan ini juga cenderung lebih awet gitu. Oke, terus di sini ada tombol pengunci yang atas ini. Jadi ini gunanya untuk melipat atau menegakkan gimbalnya. Ini penguncinya ya. Terus sebelah kanan di sini ada tombol T dan W, maksudnya zoom in dan zoom out. Kalau kalian tekan atas maka dia akan ngezoom, ketika kalian tekan bawah maka dia akan zoom out atau wide atau kelihatan lebih lebar. Itu. Terus bagian belakangnya juga ada tombol ini. Ini adalah tombol trigger. Fungsinya adalah ketika kalian tekan sekali, maka HP kalian akan mengikuti bagaimana tangan kalian mengarah. Misal kalian arahkan kanan, maka akan ngikutin kanan. Ketika kalian tahan gini, dia akan ngikutin terus pokoknya. Tapi ketika kalian lepaskan tanpa memakai tombol trigger, maka HP akan nge-shoot sesuai dengan arahnya. Jadi dia nggak goyang-goyang. Oke, ketika kalian tekan tombol trigger ini 2 kali, 1, 2, maka HP akan ke posisi normal, langsung ke posisi awalnya. Jadi enak ini. Beberapa gimbal nggak punya fitur ini, padahal ini shortcut yang sangat enak menurut saya untuk menormalkan kondisi HP. Oke, itu tombol-tombolnya. Terus ada satu lagi fitur di sini yang tidak semua gimbal punya. Di sini ini adalah sebuah micro USB. Kita juga dikasih kabelnya micro USB di sini. Jadi micro USB-nya bisa kita colokkan di sini. Oke. Terus nanti ini tombol, bukan tombol ini colokan 3,5, ini colokan headset, bisa kita masukkan ke HP kita ketika terpasang nanti. Jadi gimbal ini bisa digunakan meskipun tanpa aplikasi, dan tombolnya ini juga berfungsi meskipun tanpa aplikasi. Nah, ini salah satu fitur yang enak juga, soalnya beberapa orang tidak suka menggunakan aplikasi bawaan gimbal, lebih suka pakai kamera bawaan HP. Jadi fitur ini lebih enak juga. Terus detailingnya juga dapat. Di sini dia ada cekungan. Biasanya kalau kita jepit HP kayak gitu, ini akan pas pada tombol power atau tombol volume. Dan ketika ada cekungannya ini fitur sederhana tapi enak. Nanti nggak akan tertekan tombol power atau volumenya. Nah itu. Terus bagian bawah di sini ada apa? Di sini ada screw ya, ini di sini ada lubang
untuk baut. Nah, ini fungsinya adalah ini bisa kalian sambungin ke tongsis atau ke tripod, dan juga dia bisa berfungsi untuk disambungkan ke tripod bawaan. Jadi ini tripod bawaannya yang kecil tadi itu. Kita taruh di sini, dan dia bisa berdiri. Nah, kayak gini. Oke, itu sekilas mengenai gimbalnya, fitur-fitur tombol-tombol pada gimbal. Sekarang kita coba nyalakan ya. Ingat, ketika menyalakan gimbal ini pastikan HP kalian terpasang, atau kalau tidak dinamonya akan berbunyi dan itu bisa menimbulkan kerusakan. Oke, yang pertama kita masukkan HP kita. Ini di terus kita dorong sekiranya HP kita berada di tengah. Kalau sudah sekiranya di tengah, kita lepaskan pilihnya ini up. Nah, ini belum seimbang nih, kita dorong sedikit lagi. Yap. Oh, maaf, kurang ke sini dikit. Nah, ketika sekiranya udah di tengah kayak gini, sebenarnya nggak harus di tengah juga bisa sih, tapi akan lebih boros penggunaannya. Jadi sebaiknya di tengah biar lebih irit baterainya. Nah, itu kita nyalakan. Cara nyalainnya, tombol merah ini ya, ini ditekan sekitar 2 detikan. Oke. Nah, sampai nyala, tandanya nyala, ininya nyala biru kayak gitu. Oke. Setelah itu kita bisa buka HP kita, terus buka kamera. Oke, seperti ini. Bisa kelihatan nggak tampilannya? Nah, seperti itu. Oke. Terus kita bisa geser kiri, geser kanan, geser. Oke. Ketika kita tekan joysticknya, dia bisa geser kiri, geser kanan kayak gitu. Dan dia juga sudah stabil. Ini, oke, sorry, kelihatan nggak? Saya coba nge-shoot. Oke, agak ke atas. Nah, saya coba nge-shoot itu bunga itu ya. Nah, jadi ketika kita goyang-goyangkan kayak gini, maka kondisinya akan stabil. Ketika kita bawa jalan, maka HP kita akan tetap stabil. Kita coba ke video gini. Oke, nah itu adalah fungsi gimbal. Selain bisa digoyangkan kiri kanan, dia tetap stabil. Setelah itu kita juga bisa zoom in dan zoom out dengan cara menekan tombol ini. Kita coba zoom in zoom outnya ya. Oke, zoom. Oh sorry, untuk menggunakan zoom in zoom outnya ini kita harus terhubung pada aplikasinya. Yuk kita coba buka aplikasinya. Caranya, ketika kalian belum punya, kalian ke Play Store dulu. Oke, bisa kelihatan enggak? Ke Play Store, terus ketik aja Moza. Ini aplikasinya, Moza Genie. Setelah itu kalau belum install aja, kalau udah tinggal open. Dan ini aplikasinya. Oke. Nah, ini ketika sudah, pastikan kita terkoneksi dulu, tekan tombol Bluetooth ini ya. Kalian akan menemukan Moza Mini, tekan aja, klik aja. Nah, ketika sudah terkonek, maka gambarnya akan kayak gini. Nah, ini ada gambar gimbalnya di sini. Dan di sini ada 2 indikator baterai. Yang sebelah kiri adalah indikator baterai kalian, HP kalian. Yang sebelah kanan adalah indikator baterai dari Mozanya atau stabilizernya. Di sini ada resolusinya berapa. Di sini apakah menggunakan flash atau enggak. Di sini adalah mode video atau foto. Di sini ada menu, dan di sini ada kamera depan belakang. Di sini ada berapa detik kalian udah rekam. Di sini ada tombol tracking. Nanti saya gunakan tunjukkan fiturnya. Ini adalah tombol galeri. Ketika ditekan, maka galeri yang sudah kalian rekam dengan Moza ini akan terlihat. Kembali lagi. Sebenarnya kalian bisa mengoperasikan semua menunya di dalam gimbal ini dengan tanpa menyentuh HP. Jadi menggunakan fitur-fitur ini. Sekarang saya akan menunjukkan menu-menu dari aplikasi Moza ini. Kalian nggak perlu nekan HP kalian bisa mengoperasikan menunya pakai ini. Ketika tombol ini kalian pencet yang atas ini, maka akan keluar menunya. Ya, kita mulai dari bawah ya, menunya apa aja.
Ketika kalian tekan switch kamera ini, maka kalian bisa menggunakan kamera depan atau belakang. Coba kita tekan ya. Nah, gitu. Yes. Terus atasnya ini adalah playback, maksudnya ke galeri. Terus atasnya lagi ini spirit level, maksudnya adalah, nah ini posisi apakah ini sudah pas di tengah atau belum. Kita lanjutkan lagi ya ke menu. Terus ini adalah flash, mau dinyalakan atau auto atau off, kita bisa atur di sini ya. Terus kembali lagi, di atasnya ada anti shake. Ketika HP kalian ada anti shake-nya, maka ini bisa berfungsi. Terus ada shooting mode, ada berapa, bisa untuk taking picture, ambil gambar, video, time lapse. Itu maksudnya ketika seperti di video-video kayak itu, bisa foto berjalan cepat kayak gitu, time lapse. Motion time lapse ini bisa digunakan ketika kalian pakai ini. Terus slow motion ini juga bisa, maksudnya videonya berjalan pelan ya. Nanti kita coba satu-satu fiturnya. Terus professional mode ini untuk mengatur exposure, white balance, zoom in, zoom out, situ ada ya. Terus ada menu apa lagi? Di sini ada resolution. Resolusinya kalian bisa milih Full HD atau 4K 30 fps atau HD. Ini HD, ada 480 aja. Karena HP saya menggunakan maksimalnya Full HD, jadi saya lebih suka pakai Full HD aja daripada 4K. Terus di sini ada grid, maksudnya ya ada kayak gini. Berarti ada kotaan-kotaan gitu di layar kamera kalian. Terus ada filter, mau original atau beauty kayak gitu. Saya lebih suka original. Terus di sini ada focus mode, ada Bluetooth microphone. Jadi ini bisa digunakan pakai Bluetooth microphone dan juga live. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi dari Moza ini untuk live di Facebook atau YouTube. Nah, seperti itu menu-menunya. Saya kira cukup ya. Oh ya, satu lagi, karena biasanya orang ketika beli gimbal semacam ini, dia suka membawanya untuk traveling, maka berat dan volume dari gimbal sangatlah penting. Mari kita timbang dan kita ukur sebenarnya berapa sih beratnya. Oke, kita timbang dulu. Beratnya adalah, oke, pastikan posisi 0 dulu ya. Sorry. Oke, beratnya adalah 493 gram. Itu ketika kondisi terbuka, ketika kondisi terlipat apakah sama atau beda ya? Kita coba cek. Harusnya sih sama, tapi siapa tahu titik beratnya beda. 489 gram ya, sekitar hampir setengah kiloan ya. Itu untuk beratnya. Terus besarnya berapa? Besarnya ketika kondisi terlipat, maka besar dari gimbal ini adalah sekian. Jadi lebarnya itu sekitar kurang lebih 13 cm dan panjangnya itu berkisar 20 cm. Itu ketika kondisi terlipat. Ketika kondisi memanjang berapa? Ketika kondisi tanpa terlipat atau memanjang, ini panjangnya kurang lebih 32 cm dan lebarnya kurang lebih 14 cm kayak gitu. Oke, ketika masih ada yang tanyakan, silahkan jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar dan nanti akan saya buatkan lagi video full reviewnya dari gimbal ini. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.